Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat. Ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yayan Sopian. Khusus untuk video hari ini, yaitu untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada kalian di kelas 12 IPA dan IPS. Ya. Tapi sebelumnya, persiapkan dulu alat tulisnya, kemudian sarapan biar kuat menghadapi cobaan, dan yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang sembuh jaga kesehatan. Baik, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah khusus untuk kalian tentang surat lamaran pekerjaan, ya. Tapi sebelumnya, ini perkenalkan dulu untuk yang kelas 10. Waktu itu mungkin sudah tidak asing lagi, tapi ketika yang pindahan, perkenalkan, nama saya Yan Sopian, ya. Surat lamaran pekerjaan, ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya, yaitu setelah mempelajari ini, Anda diharapkan bisa menyebutkan isi surat. Ini, ya, isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, menentukan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, unsur kebahasaan. Kemudian yang keempat, mempresentasikan isi dan sistematika. Dan yang terakhir, membuat surat lamaran pekerjaan. Baik, ini jadi ketika nanti setelah kita mempelajari materi ini, untuk beberapa pertemuan ke depan diharapkan minimal, ya, rencananya kita sih tidak akan semua, ya, minimal ada 2 poin ini yang akan kita kuasai setelah menyampaikan materi ini. Baik. Nah, ini dia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Menurut kalian sedang apa nih? Apakah antri sembako, ya? Atau sedang antri ke toilet atau apa? Ini ternyata sedang mengantri penerimaan atau pendaftaran lamaran pekerjaan, ya. Dan ternyata untuk melamar pekerjaan ini harus mempunyai salah satunya adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Langsung saja, di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada unsur-unsurnya, ya, ada unsur-unsurnya. Yang pertama ini, ya, yang pertama yang ada tulisan berwarna merah, Cianjur 27 September 2018 di sini contohnya. Ini yang disebut dengan titik mangsa atau tanggal 27, ya, tentang waktu. Ini titik mangsa. Ingat, bukan titik DJ atau titik puspa, ya. Ini titik mangsa. Kemudian tentang yang kedua, ini yang pertama, ya. Kemudian ini yang kedua. Perihal hal tentang apa? Tidak lain dan tidak bukan, ini perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran. Ini lampiran. Lampirannya di sini 9 lembar. Kenapa 9 lembar? Nanti kita jelaskan, ya. Nanti jelaskan ke depannya. Apa sih maksudnya 9 lembar di sini? Kemudian di sini yang ketiga, ya, yang ketiga ada tujuan surat. Di sini disebutkan yang terhormat HRD Manajer PT Talita Multi Pharma. Ini tujuannya, ya, tujuannya. Jadi kenapa di sini tidak memakai kepada? Kenapa di sini tidak memakai kepada? Ini kuis, ya, ini kuis nih. Bagi kalian yang mempunyai alasannya,
kenapa di sini tidak memakai kata kepada yang terhormat? Silahkan bisa jawab di kolom komentar, ya. Jawab di kolom komentar. Paling cepat menjawab dan tepat akan ada reward dari Bapak. Oke. Ini siapa cepat dia dapat pokoknya. Cepat tepat. Setelah bagian ketiga, ini bagian keempat itu ada salam pembuka, ya. Salam pembuka dengan hormat, assalamualaikum, biasa salam pramuka kalau memang ini tidak bisa ya. Ini dengan hormat dan assalamualaikum, salam sejahtera bisa lah. Nah kemudian yang bagian kelima, ya ini bagian kelima ini disebut dengan paragraf pembuka, ya. Kemudian ini ya yang warna apa ini, ungu ya. Kemudian yang warna hitam ini disebut paragraf isi. Nah, ingat yang harus diperhatikan ya, ini kenapa namanya huruf N-nya kecil, T-nya kecil, P-nya kecil, A-nya kecil. Nah ini ternyata ini ketentuannya ya, harus kecil di awal, dan setelah titik 2 baru awalnya huruf kapital. Nah ini isi bagian ke-6 ya. Setelah isi kemudian ada yang namanya ini ada yang namanya, ini masih isi ya, ini masih isi, ada lampiran. Tadi ada pertanyaan kenapa ada 9 lembar, lampiran 9 lembar. Nah ini dilihatnya dari isi ini, dari nomor 1 sampai nomor 9. Nah ini lihat di sini kenapa D-nya kecil, karena ini termasuk dari huruf awalnya kecil semua. Nah ini karena termasuk ke dalam rincian, karena diakhiri oleh tanda titik koma. Kemudian di sini ada bagian paragraf penutup, ya, paragraf penutup. Nah ini kan ada paragraf pembuka nih, ya. Ini paragraf pembuka. Nah ditutup dengan paragraf penutup, jelas ya. Ini berarti bagian 7. Kemudian ada paragraf salah ucapan terima kasih. Paragraf penutup ini ada ucapan terima kasih. Ingat, atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan dan nama jelas, ya. Tanda tangan dan nama jelas. Nah ini bagian-bagian dari unsur-unsur surat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik mangsa, perihal, alamat tujuan surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, paragraf penutup, dan tanda tangan atau nama jelas. Nah ini. Jadi ini unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, ya. Bagi kalian nanti kelas 12 setelah lulus, ya saya harapkan kalian bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan melamar pekerjaan, ya. Nah, baik, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ingat tadi kuisnya ya. Kenapa yang terhormat, bukan kepada yang terhormat. Tulis di komen. Jawaban yang paling cepat dan tepat akan ada reward dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.